Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du fa nawayna at-ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal iqamah wal istiqamah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'an li mardatillahi wa wajhil karim. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah Subhanahu wa taala izinkan kita semua berkumpul di tempat yang mulia ini. Sebelum kita mulai kajian, saya ingin meminta maaf dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada panitia, tim Karib dan juga muhibbin dan muhibbat sekalian, karena tidak ada unsur kesengajaan. Dari Bintaro rencananya jam 9.15, Masya Allah, cuman karena ada kendala dan sakit, jadi akhirnya agak telat sedikit. Insya Allah kalau kita selama beberapa puluh tahun sudah lama menjomblo, saya kira kalau cuma nunggu 1 jam harusnya sabar. Nunggu jodoh aja bertahun-tahun kalian gak dapat sabar kok. Nunggu saya 1 jam gak sabar, ya keterlaluan namanya itu. Ya, tema kita adalah banjir ampunan. Prinsip di dalam meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ada 3. Pertama, menyesal. Yang dimaksud dengan penyesalan adalah ketika kita teringat perbuatan dosa, kita benci dengan satu perbuatan tersebut. 2, siapapun yang menjadi wasilah perbuatan tersebut. 3, tempat berbuat maksiat tersebut. Itu yang dimaksud dengan penyesalan. Kalau ada orang pernah pacaran, berbuat yang tidak baik, maka salah satu syarat untuk dia supaya taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia ingat dosa itu, dia tidak menyukai perbuatannya, dia tidak menyukai siapapun yang menjadi wasilahnya, dia tidak menyukai tempatnya. Tapi kalau misalkan sama tempatnya nggak suka, sama perbuatannya nggak suka, sama orangnya masih suka, itu masalah. Jadi harus ada perasaan benci seperti kita benci mau dimasukin neraka. Perasaan tidak sanggup ketika mengingat dosa yang menyebabkan kita takut kepada Allah, itu yang disebut dengan penyesalan. Jadi kalau misalkan tidak memenuhi hal ini, belum dikatakan menyesal. Kecuali seseorang yang menjadi partner maksiat kita sudah bertobat, nah itu lain urusannya. Tapi kalau kita masih suka bergaul sama mereka, misal nih ada orang LGBT, dia sudah bertobat ngakunya, tapi masih mau bergaul dengan teman-teman yang bisa menyeret dia ke kubangan yang sama, berarti tobatnya belum diterima. Jadi urusan tobat ini teman-teman, bukan sekedar masalah kita dengan Allah, tapi setiap wasilah, setiap perantara yang menjadikan kita berbuat dosa itu harus kita tinggalin, harus kita benci. Oke. Yang kedua, tidak melakukan perbuatan yang sama. Artinya setelah dia menyesal, dia nggak pernah berbuat hal yang membuatnya menyesal. Contoh, dulu pernah pacaran, nyesel, dia nggak suka dengan perbuatannya, dia nggak suka dengan orangnya, dia nggak suka sama tempatnya, tapi masih bikin, tobatnya belum diterima. Yang ketiga, berjanji tidak akan mengulangi. Nyeselnya dapat, nggak berbuatnya dapat, tapi tidak janji.
Ketika kita tanya kepada seseorang yang mau hijrah, kamu siap nggak komitmen tidak pacaran? Saya tidak, Jan. Taubatnya sudah diterima belum? Belum diterima. Jadi 3 ini harus komplit, masing-masing harus bisa dipenuhi. Tapi kalau misalkan kesalahan itu ada kaitannya dengan manusia, maka tambah lagi satu syaratnya, harus meminta maaf, harus berupaya mendapatkan ridhonya. Kalau hutang, bayar. Sampai-sampai kata Nabi, orang yang mati syahid nggak bisa masuk surga kalau utangnya belum dibayar. Karena teman-teman yang harus kita pahamin, kalau dosa sama Allah saja itu masih lebih ringan. Artinya kalau kita tulus minta ampun sama Allah, Allah pasti akan berikan maaf. Apalagi di bulan Ramadan, yang para ulama itu mengatakan baca subhanallah 1 kali di bulan Ramadan, kata para ulama setara dengan 82.000 kali baca subhanallah di luar Ramadan. 1 kali. Maka orang yang nggak beristighfar di bulan Ramadan miskin dia, rugi dia, karena disetarakan 82.000 kali istighfar di luar bulan Ramadan. Jadi disebut dengan istihlal atau tolabul halal, meminta kehalalan dari orang yang pernah kita sakiti. Bib, kalau misalkan mutusin mantan termasuk zolim nggak? Haruskah saya meminta maaf kepada mantan saya yang saya janjikan akan menikah tapi saya pacarin terus saya putusin begitu saja? Wajib antum minta maaf, baik laki-laki maupun perempuan. Kenapa? Ya karena ini juga kaitannya dengan orang. Kalau kita PHP-in orang, siapa di sini tukang PHP? Kalau kita PHP-in orang, terus kita tinggalin tuh orang begitu saja, tanpa ada permintaan maaf, tanpa ada perasaan menyesal, oh berarti kita sudah berbuat zolim. Karena kita sudah menjerumuskan seseorang ke dalam kemaksiatan, kemudian kita tidak mau untuk meminta maaf kepada dirinya. Nah, itu kan berat kan konsekuensinya. Jadi orang putus itu bukan hanya mesti ninggalin dosa ya, tapi malah bisa jadi kalau dia nggak minta maaf nambah dosa, meskipun dari cara yang lain. Ini kalau kita bicara dalam tatanan normatif teman-teman, dan semua ini harus kita penuhi sebagai satu rangkai yang mana dapat menghantarkan kita kepada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat di sepanjang perjalanan para sahabat Nabi, dosa-dosa yang dibuat oleh para sahabat Nabi itu bukan dosa-dosa yang sederhana. Mengubur anak perempuan hidup-hidup itu nggak sederhana urusannya. Membunuh itu nggak sederhana urusannya. Pernah mau membunuh Rasul itu juga nggak sederhana dosanya. Tapi semua mereka diampuni dan derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh Sayyidina Umar ibn Khattab. Beliau tadinya mau membunuh Rasul, Al-Quran dibanting. Ya kalau hukum membanting Al-Quran, menghinakan Al-Quran ya sudah kafir namanya. Ya tapi Sayyidina Umar waktu itu masih dalam keadaan belum beriman. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab mendatangi Rasul, melihat wajah Rasul, memegang tangan Rasul, mencium kulit Rasul, berubah. Allah angkat derajat Sayyidina Umar bin Khattab menjadi seseorang yang rankingnya itu nomor 2 setelah Sayyidina Abu Bakar. Padahal mantan pembunuh, pernah bunuh anaknya sendiri, tapi tetap diangkat derajatnya oleh Allah. Kenapa? Karena hatinya bersih. Di bulan Ramadan ini ada amalan yang kualitasnya di atas sholat tahajud. Apa itu? Salamatus sadr, selamatnya hati kita dari kebencian, selamatnya hati kita dari kemunafikan, selamatnya hati kita dari kekufuran, selamatnya hati kita dari rasa hasad kepada orang lain,
Selamatnya hati dan batin kita dari menginginkan keburukan pada orang lain meskipun mereka yang pernah menyakiti kita. Itu ibadah yang sangat tinggi. Ibadah hati itu kualitasnya pasti ada di atas ibadah zahir. Meskipun ibadah zahir adalah perwujudan dari ibadah hati. Contoh sholat duhur, sholat asar, sholat isya, sama-sama 4 rakaat. Fatihahnya sama, rukunya sama, sampai tahiyatnya sama. Tapi apa yang membedakan sholat duhur, asar, dan isya? Niatnya. Hatinya yang membedakan itu. Setiap dari kita bisa baca astaghfirullah, 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 taibuna ilallah, taibuna ilallah. Kita bisa membacanya, tapi kualitasnya berbeda. Nabi beristighfar 1 hari 100 kali. Kira-kira 100 kali istighfarnya Nabi dibandingkan seumur hidup istighfar kita sama atau beda? Yang membedakan apa? Di sini. Yang membedakan ada di sini. Maka sebelum kita itu membicarakan tentang taubat, kita harus bicara tentang bagaimana membersihkan kotoran hati ini. Karena terkadang ada orang hijrah, dia berganti pakaian, akan tetapi justru malah terperangkap di satu kubangan yang jauh lebih berbahaya, yaitu kubangan sombong. Kubangan sombong ini bisa menjadikan seseorang tertipu ketika mati menyangka husnul khotimah tapi su'ul khotimah. Karena dia punya perasaan sombong. Sampai Nabi mengatakan yufaru fi Ramadan illa arba'ah. Semua orang, pezina, pemabok, pembunuh, pencuri, koruptor, semuanya bakal diampuni di bulan Ramadan kecuali 4. Yang pertama akul walidain, durhaka sama orang tua. Kaitannya sama hati itu. 2 mudminu khamrin, orang yang mudmin, dia mabuk-mabukan, nggak mau berhenti mabuk. Kalau sahur pakai whisky, buka puasanya pakai brandy. Kira-kira modelnya kayak begitu, nggak akan diampuni. Yang ketiga siapa? Musyahin, orang yang di dalam hatinya menyimpan kebencian kepada orang beriman. Ini berat. Sekarang jujur, bener nggak di hati antum nggak ada sama sekali orang muslim yang nggak antum benci? Coba jawab dalam hati, ada nggak orang yang antum benci dalam hati antum? Kalau nggak ada, alhamdulillah. Tapi masa sih? Jangan sampai kita simpen itu. Meskipun orang itu zalim, meskipun orang itu zalim. Saya ceritakan. Pernah suatu hari saya ingin bikin satu acara untuk seseorang karena memuliakan beliau dan istrinya. Kita bikin acara, kita persiapkan mulai makanannya, tempatnya. Tapi karena satu dari beberapa hal, akhirnya di jalan justru malah beliau itu marah. Padahal hal yang sangat sepele, karena waktu itu putri saya lagi sakit, saya meminta agar anaknya beliau jangan main dengan putri saya dulu, karena anaknya juga lagi sakit. Gara-gara itu sensitif dan marah. Akhirnya tidak jadi acaranya. Padahal makanannya sudah disediakan. Akhirnya makanannya ya kita bagi-bagiin ke orang yang ada di sekitar situ. Kalau kita menyimpan perasaan dendam, perasaan kesel, itu akan menggerogoti jiwa kita. Kita nggak akan bisa terbang menuju hadirat Allah Subhanahu wa taala membawa apa yang disebut dengan qalbun salim. Hati yang selamat. Yauma la yanfa'ul malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu la yanfa'u malu wala banun, harta nggak bisa kasih manfaat, anak nggak bisa kasih manfaat.
kecuali orang yang mendatangi Allah dengan hati yang selamat. Pada suatu malam saya pergi ke Bogor. Di Bogor ada Maulid Nabi di atas gunung. Saya tidak pernah sekalipun mentarif na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dan tidak pantas bagi seorang ulama, seorang habib, bahkan seorang ustadz untuk menarif daripada pengajian-pengajian, apalagi kalau sampai di kampung di atas gunung. Tapi qadarullah, saya dikasih amplop itu setebal ini. Ini kira-kira kalau uangnya merah segini berapa? Bukan merah 100 rupiah yang dulu itu ya. Bukan itu ya. Ini merah yang 100 ribuan itu segini. Terus saya pergi ke BSD untuk ngajar. Dari Bogor tidur di SPBU di rest area, kemudian mengajar di Masjid Al-Hakim kalau saya nggak salah waktu itu. Setelah dari Masjid Al-Hakim, kebetulan yang bersangkutan rumahnya di BSD. Saya sama Mas Sukron datang ke rumahnya, ketok. Assalamualaikum. Kaget. Jadi semua amplop itu kami berikan. Tasbih yang sampai sekarang saya nggak nemu lagi, warnanya putih, terbuat dari tulang, bagus. Terus minyak wangi yang saya impor dari Arab saya kasihkan. Insya Allah, terima kasih. Saya bilang, gimana kabarnya, sehat? Ada buah-buahan saya kasih. Wah, enak juga nyakitin Habib guys ya, gitu ya. Ya udah, mau apa lagi? Mau marah-marah, mau bentak-bentak, faedahnya kayak gitu. Makanya lihat, Rasul itu pernah datang ke Sayyidina Abu Bakar yang lagi dihina orang. Kamu ini begini, ditunjuk-tunjuk. Sayyidina Abu Bakar ditunjuk-tunjuk. Rasul diam di situ, nggak ngomong apapun, nggak ngomong. Sayyidina Abu Bakar kan panas, nggak enak juga ada Rasul di situ kan. Akhirnya dibalas kata-kata orang itu. Nah, ketika dibalas, Rasul pergi. Sayyidina Abu Bakar kaget, disusul Rasul. Ya Rasulullah, wahai kekasihku, apakah engkau ini marah? Aku kan hanya membalas apa yang disampaikan oleh orang itu. Tahu nggak kata Rasul? Tadi ketika kamu dihina, ketika kamu dicemooh, ketika kamu diejek, ketika kamu direndahkan, Allah utus malaikat untuk membela kamu. Tapi ketika kamu balas cacian itu, cercaan itu, hinaan itu, cibiran itu, malaikatnya pergi, aku pun pergi. Jadi orang yang dihina itu bukan orang yang lemah, karena dibela sama malaikat yang diutus sama Allah. Tapi ketika kita balas-balasan, cibir-cibiran, hina-hinaan, di situ bukan lagi yang terjadi islah bainan nas. Nggak dapat kita maghfirah di situ. Udah biarin aja. Beb, ana diputusin, beb, di PHP-in, beb. Biasanya cowok di PHP-in itu lebih sakit hati dari cewek di PHP-in. Kalau cowok di PHP-in itu biasa nyimpennya luar biasa lama itu. Kalau cewek itu lebih gampang maafinnya. Kadang-kadang kalau buaya itu balik lagi masih diterima. Kalau cowok nggak bakal. Sekali itu cowok udah di PHP-in, muntah darah dia. Nggak bakalan mau, susah banget maafinnya. Seandainya pun begitu ikhwan, kamu pernah di PHP-in orang, bahkan udah bayar uang DP mahar gitu kan. Udah gitu nggak dibalikin, tiba-tiba dia nikah sama orang, udah ikhlasin aja. Insya Allah perempuan nggak cuma satu. Iya beb, tapi yang mau sama saya nggak ada, itu urusan sendiri. Insya Allah yang mau sama antum banyak dan lebih banyak. Kenapa? La in syakartum la azidan nakum. Kalau kamu bersyukur saya tambahin kok.
Implementasi syukur itu adalah apa? Mudah maafin orang yang nyakitin kita, itu syukur. Terus yang keempat yang gak akan diampuni sama Allah di bulan Ramadan siapa? Qati'ur rahim, yang suka mutus tali silaturahim. Yang dimaksud silaturahim ini menurut mayoritas ulama keluarga Anda. Jadi kalau Anda punya keluarga dekat, keluarga jauh, keluarga dekat yang agak jauh, itu semuanya harus Anda silaturahimkan. Gimana caranya? Ya Allah, tinggal buka WhatsApp. Setelah antum buka WhatsApp, antum tulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar paman? Apa kabar uwa? Apa kabar ne? Apa kabar saudaraku, sepupuku? Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mohon saya dimaafkan, tidak ada maksud untuk menghilang dari radar keluarga. Karena ada satu dan lain hal saya minta dimaklumi. Ada nggak yang bisa saya bantu? Antum kirim kayak gitu ke semua keluarga yang antum kenal. Antum dapat ampunannya Allah. Apalagi kalau antum bukan ngirim nomor rekening tapi minta nomor rekening. Iya. Kalau minta nomor rekening itu luar biasa. Punya uang antum kirim ke keluarga, antum kirim ke handai tolan, itu insya Allah nanti antum akan diampuni juga sama Allah. Itu kalau kita lihat dari normatifnya seperti itu. Beb, ada nggak sih Beb kisah orang yang kayaknya nggak mungkin diampuni dosanya tapi diampunin juga sama Allah? Banyak. Dulu ada seorang laki-laki bunuh 99 orang. Antum tahu nggak bunuh satu orang itu di dalam Al-Quran dikatakan faka'an nama qatalan nasa jami'a. Bunuh satu nyawa itu sama seperti membunuh seluruh manusia. Ini ada laki-laki bunuh 99 orang. Dia cari orang soleh, ketemu rahib. Rahib ini bilang begini, kamu gak mungkin diampuni dosanya karena kamu sudah bunuh 99 orang. Gak ada dosa yang lebih besar dari dosa kamu. Akhirnya rahib tersebut jadi orang yang ke-100 yang dibunuh orang itu. Dia minta lagi sama Allah, ya Allah tolong tunjukkan kepada saya seseorang yang bisa mengarahkan saya untuk pulang kepadamu. Antum kalau mau tobat minta guru. Antum gak punya guru, susah jalan antum buat taubat. Gak akan sempurna dan lancar jalan antum meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa wujud seorang guru. Ditemukan oleh seorang alim dan alim ini mengatakan, kamu harus tinggalkan tempat ini. Syarat kedua, setelah antum ketemu guru, tinggalkan lingkungan yang jelek, komunitas yang buruk itu antum harus tinggalkan. Meskipun itu keluarga antum sendiri, meskipun antum akan dicibir, tinggalin. Akhirnya ditinggalin, keluarganya ditinggalin, handai taulannya ditinggalin, sendirian berjalan di tengah gurun, belum sampai kampung seberang mati. Turun malaikat azab, malaikat rahmat rebutan. Malaikat rahmat bilang ini jatah gua, dia mau pulang kepada Allah. Malaikat azab bilang enggak dong, dia belum ngapa-ngapain kok, cuma jalan doang, sampai juga belum, ini jatah saya. Allah utus malaikat berwujud manusia sebagai hakim. Kata malaikat yang berwujud manusia itu, sekarang tolong dikiaskan, diukur, mana yang lebih dekat antara kampung tempat dia bunuh orang dengan kampung tempat dia mau tobat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara kampung yang satu dengan kampung yang lain itu didekatkan ke kampung yang akan dia bertobat di situ. Buminya dilipat. Yang sebelah sini tempat dia membunuh dibentangkan oleh Allah. Rupanya modal niat bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Modalnya cuma antum harus punya niat yang benar dulu. Dan usaha mati-matian meninggalkan tempat, perbuatan dan manusia yang membuat antum pernah berdosa.
Meskipun terkadang keluarga antum sendiri. Ada orang belajar dengan saya, mau tobat. Dan saya strict sama dia ini. Setiap ba'da sholat baca sholawat Nabi 300, baca ya Ghaffar 300, baca ya Hanan 300, baca ya Wadud 300, baca ya Hafiz 300. Setiap habis sholat itu. Kemudian strict dengan saya, delete semua akun Instagram yang tidak bermanfaat, teman-teman kamu dulu delete. Bener Bib? Iya bener. Keluarga saya gimana? Kalau perlu delete, di delete. Awal-awalnya nggak mau, sampai akhirnya saya bilang begini, ya udah kalau memang kamu tidak sungguh-sungguh bertobat kepada Allah, mari aminkan doa saya. Doa apa Bib? Ya Allah, kumpulkan saya bersama orang yang saya cintai dan kumpulkan beliau ini bersama orang yang beliau cintai. Akhirnya beliau nggak berani ngaminin itu. Karena manusia akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Antum sekarang cinta siapa? Kalau antum cinta dengan Rasul, kalau antum cinta dengan para habaib, antum cinta dengan para kiai, antum cinta dengan para ustadz-ustadz yang benar, insya Allah antum dikumpulin sama mereka. Tapi kalau antum sendiri nggak kenal sama para habaib, nggak mau kenal sama para kiai, nggak mau kenal dengan para ustadz, siapa yang akan antum jadikan penolong nanti? Loh Bib, kayak begitu syirik? Enggak syirik. Allah Subhanahu wa ta'ala akan kasih kemampuan kepada orang-orang soleh untuk memberikan pertolongan. Hadisnya sahih. Jadi nanti kalau misalkan antum semua sudah sampai surga, antum pasti nyari satu saudara, keluarga, tetangga, temen pasti antum cari. Kenapa nih fulan gak ada? Akhirnya Allah kasih tahu mereka ada di neraka. Cukup sampai di situ. Kata Allah, pergilah kalian dan selamatkan siapa saja yang kalian mau. Dikeluarin satu-satu. Selama masih ada la ilaha illallah di dalam hatinya, pasti keluar dari neraka. Tapi bayangkan kalau misalkan antum, temenan antum itu orang-orang yang suka bermaksiat, minta tolong sama siapa? Sama-sama diazabnya. Makanya nggak usah khawatir dikucilkan siapapun selama antum berada di jalan yang benar, walaupun itu keluarga antum sendiri. Meskipun akhlak kita tetap harus baik. Tapi kalau masalah dikucilkan, masalah dicibir, terutama biasanya akhwat nih. Tuh, pakai jilbab dibilang pakai taplak meja. Pakai cadar dibilang ninja. Itu sudah marak terjadi, sering terjadi. Tidak apa-apa, istiqomah saja. Orang yang cinta dengan orang soleh pasti akan dikumpulkan sama mereka. Dan kesedihan di dunia ini sifatnya sementara, kesenangan juga sementara. Kesedihan yang abadi hanya ada di akhirat, kesenangan yang abadi juga hanya ada di akhirat. Tolong dicatat itu. Jadi ketika kita berada di dalam proses mau bertobat kepada Allah, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengatakan, ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Selama kamu itu memohon kepadaku, selama kamu itu beristighfar kepadaku, aku pasti ampuni semua dosamu. Aku nggak akan pedulikan sebanyak apapun dosamu, setinggi apapun maksiatmu, sedalam apapun syahwatmu, dustamu, zinamu, bohongmu, kemunafikanmu. Selama kamu minta ampun kepadaku, sungguh-sungguh hatimu, aku pasti ampuni. Wa yabna Adam, lau balagat dzunubuka ananas sama, tsumma astaghfartani la ghafartu lak. Wahai anak Adam, kalau dosamu mencapai kerak langit, aku pasti akan aku ampuni dosamu itu, dan aku tidak akan pedulikan selama kamu minta ampun. Wa yabna Adam law ataitani bi qurabil ardi khotoya tsumma lakitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah.
Wahai anak Adam, kalau kamu datang kepadaku membawa sebesar bumi ini dosa-dosa, selama kamu tidak menyekutukan aku dengan apapun, dengan syahwatmu, dengan keinginanmu, maka aku pasti akan menyambutmu dengan membawa sebesar bumi ini ampunan sebagai hadiah yang kupersembahkan untuk. Allah nggak bilang wahai pezina, Allah nggak bilang wahai pemabuk, Allah nggak bilang wahai anak durhaka, Allah bahkan nggak bilang wahai orang kafir, Allah bilang wahai anak Adam. Apa sekarang alasan kita nggak mau tobat? Apa yang menghalangi kita sekarang supaya kita itu bisa sampai kepada Allah? Apa yang menghalangi kita? Nggak ada, kecuali kesombongan dan syahwat kita sendiri. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Aku pergi menuju Tuhanku. Dia yang akan memberikan aku petunjuk. Dulu ada orang namanya Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini seorang polisi yang korup, senang mabuk-mabukan. Pada suatu malam dia beli seorang budak, dia setubuhi budak itu sehingga lahirlah seorang anak perempuan. Anak perempuan ini mendapatkan tempat yang spesial dan khusus di dalam hati Malik bin Dinar. Karena setiap pulang itu bawa bir, bawa minuman keras, dia sering itu Malik bin Dinar letakkan minuman kerasnya itu di lantai. Anak yang masih kurang 2 tahun itu selalu memecahkan botolnya. Dan Malik bin Dinar tidak berkomentar apapun karena cinta dengan anak ini. Sebelum sampai umur 2 tahun anak itu mati. Malik bin Dinar sedih, tapi masih terus mabuk. Malam Jumat belum sholat isya tidur Malik bin Dinar. Tiba-tiba bermimpi dia berada di neraka, dikejar oleh ular yang matanya berwarna biru. Kemudian dia melihat seorang kakek tua yang renta, berpakaian putih, harum, kurus badannya. Lalu dia berkata, "Kek, tolong selamatkan saya nggak bisa nyelamatin kamu nak. Sekarang kamu pergi lari sejauh-jauhnya." Hampir saja Malik bin Dinar masuk ke dalam neraka di mimpinya itu. Sehingga ada suara memanggil, "Pergilah kamu, tempatmu bukan di situ." Lihat, pemabuk, pezina, tempatmu bukan di neraka. Datang lagi Malik bin Dinar kepada kakek itu. Akhirnya kakek itu mengatakan, "Kalau ular itu mengejarmu lagi, kamu pergi ke gunung yang terbuat dari perak itu. Di gunung yang terbuat dari perak itu ada simpanan orang beriman." Apa simpanan orang beriman? Amalan yang dia tidak anggap, amalan yang dia lupakan, amalan yang mungkin gak signifikan di mata kebanyakan orang, tapi signifikan di mata Allah. Ular itu datang lagi. Lari Malik bin Dinar masuk ke dalam gunung tersebut. Ketika ular itu hendak memakan Malik bin Dinar, maka ada tangan yang terulur menarik Malik bin Dinar dan tangan kiri menyentuh ular tersebut hingga ular tersebut lari tunggang langgang. Lalu ternyata ketika Malik bin Dinar nengok, itu tangan putrinya. Karena anak kalau mati sebelum balik, dalam riwayat yang lain mati sebelum dia itu sempat dilahirkan, dalam riwayat yang lain mati di bawah umur 2 tahun, maka dia bisa menyeret orang tuanya masuk ke dalam surga. Aku adalah anakmu, aku adalah putrimu. Lalu siapa orang tua itu? Orang tua itu amalmu, amalmu sedikit. Makanya dikasih wujud orang tua yang kurus, nggak bisa menyelamatkan. Ular itu adalah kejahatanmu. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha' qulubuhum li dzikrillah. Lalu dibacakan ayat oleh anaknya, bukankah sudah tiba waktunya bagi orang yang beriman untuk bertobat kepada Tuhannya? Bangun Malik bin Dinar, berubah dia menjadi seorang wali min auliyaillah. Itu kisah pemabuk dan pezina. Saya yakin antum semua bukan pemabuk dan pezina. 100 tahun yang lalu
ada ulama namanya Mula Said Ramadan Al-Buti. Mula Ramadan Al-Buti ini ulama besar di Suriah. Di malam-malam bulan Ramadan beliau tidak pergi ke masjid, tapi pergi ke tempat pelacuran. Paginya tidak ke masjid, tapi ke tempat pelacuran. Malam-malam. Dia tanya, siapa PSK yang paling mahal harganya di sini? Dipanggil. Saya ingin bayar kamu. Ditumpuk uang. Nggak diterima, ditumpuk uang. Sampai akhirnya uang itu menumpuk tinggi, diterima. Ya Syekh, hendak apa? Ikut saya. Diajak oleh Mula Ramadan berserta murid-muridnya ke satu tempat. Di situ ada tempat wudhu dan tempat sholat. Saya cuma pengen kamu berwudhu dan sholat 2 rakaat. Ngeluarin uang ratusan juta supaya bikin orang itu sholat. Saya nggak menginginkan apapun dari tubuh kamu. Saya pengen kamu wudhu sholat. Sanggup nggak kita kayak gitu? Belum tentu sanggup gitu. Ngebayar orang buat sholat. Saya bayar kamu buat sholat. Habib Hasan Assegaf Pasuruan, mertuanya Al Habib Taufik bin Abdul Qadir Assegaf Pasuruan, Maula Pasuruan. Itu kalau belum sholat asar keliling pasar ngasih duit 10.000 sama preman. Yang tak kasih duit 10.000 ini ke masjid. Atau kadang beliau bilang, siapa yang sholat asar sampai selesai wiridan tak kasih 10.000. Ajib. Nah setelah PSK tersebut berwudu, sholat, tersungkur menangis dan memanjatkan sebuah doa yang saya sampai sekarang nggak berani berdoa kayak gitu karena belum makom saya. Apa doanya? Ya Rabb, wahai Tuhan, ma'abadtuka tami'an fi jannatika wala khaufan min narika. Saya tidak menyembahmu, saya tidak berdoa padamu karena saya pengen surga atau karena saya takut neraka. Antum berani nggak doa begitu? Saya nggak berani. Walakinni abadtuka tami'an fi hubbika wa syuqan ila mahabbatika. Tapi saya bersimpuh padamu ya Allah karena saya cinta dan rindu padamu. Antum berani nggak doa gitu? Itu nggak sembarangan. Doa yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada lisan seorang pelacur. Yang belum tentu seorang habib, seorang kiai berani untuk memanjatkan doa itu. Itu taubat. Ada seorang laki-laki puasa Daud berpuluh-puluh tahun, jatuh ke dalam perzinahannya. Kebayang nggak perasaannya dia? Puasa Daud bertahun-tahun tiba-tiba berzina, hancur hatinya. Dia mandi wajib. Setelah mandi wajib tiba-tiba ada pengemis datang. Saya belum makan. Saya cuma punya sepotong roti. Silahkan Bapak makan saja roti itu. Setelah Bapak itu makan, dia berdoa, ya Allah, seandainya aku berikan roti itu semata-mata karena aku mengharapkan ampunan-Mu, dan aku mengenyangkan salah satu dari hamba-Mu karenamu, tolong ampuni dosa zinaku. Mati pada saat itu orang itu. Tak, husnul khotimah. Seorang pelacur pulang bekerja, melihat anjing yang kehausan. Dia terjun ke bawah sumur. Dia terjun ke bawah sumur. Terluka tubuhnya, terluka badannya. Dia bawa air untuk memberi minum binatang yang najis. Dan dia berdoa, ya Allah, aku tidak memiliki apapun melainkan harap kepada ampunan dan kasih sayang.
Ya Allah, aku sangat mencintai ampunan. Dan semoga dengan rahmat yang Engkau titipkan dalam hatiku kepada anjing ini, ya Allah, Engkau berkenan merahmatiku. Masuk ke dalam rumah, meninggal, husnul khotimah. Hati kita itu yang akan menentukan apakah kita akan diampuni oleh Allah. Bukan semata-mata sholat antum, bukan. Antum mau apa? Ada orang baru taubat semangat. Bib, ana pengen ketemu Habib Umar bin Hafiz. Ana tanya, mau apa? Ketemu Habib Umar mau apa? Ana pengen pergi ke Al-Aqsa. Mau apa? Ke Al-Aqsa mau ngapain? Mau ngapain gimana, Bib? Ana nggak nanya sama antum, ana nanya sama hati antum. Mau apa ketemu Habib Umar? Mau foto? Mau ke Al-Aqsa mau apa? Batinmu mau apa ke Al-Aqsa itu? Mau ke Makkah mau apa? Mau ke Nabawi itu mau apa? Batinmu mau apa? Setelah beberapa hari baru tak kasih tahu. Nanya, Bib, Habib kemarin beberapa hari ngomong begini, maksudnya apa? Sudahkah ada di dalam hatimu itu cinta kepada Habib Umar? Buat apa kamu mau ketemu orang seperti beliau? Mau apa? Mau ke Al-Aqsa? Sudahkah tertanam cinta dirimu kepada Al-Aqsa? Tahukah kamu di situ debu-debu para nabi? Di situ sholat puluhan ribu nabi di belakang Nabi Muhammad SAW. Tahukah kamu betapa mulianya tempat itu? Mau apa datang ke sana? Mau apa? Ke Madinah mau ngapain? Mau foto? Sementara ada Rasulmu yang tinggal di situ, hidup di situ. Mau apa? Kamu pergi ke Mekah mau apa? Hatimu loh yang akan menentukan semuanya. Dan semuanya kaitannya juga dengan ilmumu. Semakin kamu tahu, semakin kamu berilmu, tempat-tempat yang akan kamu kunjungi, siapa yang kamu hadapi, semakin besar pahala kamu di sisi Allah. Nggak sama. Langkah kaki orang yang merindukan Rasul pergi ke Madinah walaupun cuma 1 kali dengan yang haji puluhan kali, tapi hatinya nggak punya mahabbah. Cinta itu anugerah dari Allah. Makanya Nabi sampai bilang begini, teman-teman, la yudkhila ahadakum aljannata amalu. Tidak ada siapapun di antara kalian masuk surga dengan amalnya. Wala anta ya Rasulullah, walaupun saya. Illa ayyataghammadani Allahu birahmati, kecuali Allah rahmati saya, Allah cintai saya. Yang diminta berarti apa? Cinta dan ampunannya Allah. Ada sahabat Nabi, kerjaannya baca kul huwallahu ahad. Setiap sholat kul huwallahu ahad. Rakaat pertama kul hu, rakaat kedua kul hu. Jadi imam di Masjid Kuba. Tapi kata Rasul, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah, cintamu kepada kulhu memasukkanmu ke dalam surga. Sama enggak kulhu yang dibaca kita dengan kulhu yang dibaca sahabat itu? Enggak sama, saudara. Yang membedakan apa? Cinta. Maka carilah di dalam hatimu yang paling dalam cintamu kepada Allah. Bib, gimana cara carinya, Bib? Gimana mencintai zat yang saya tidak bisa lihat dengan mata? Gimana mencintai zat yang saya nggak bisa lihat dengan mata saya? Berarti antum hanya menggunakan mata zohir, tidak menggunakan mata batin antum. Allah itu munazzahun anil makan waz zaman. Allah tidak bertempat, Allah tidak berwaktu. Mata antum tidak akan bisa melihat Allah kecuali kelak di hari kiamat. Di dunia nggak bisa antum ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah selalu bersama kalian. Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada hamba bertanya tentang diriku, kasih tahu Muhammad, aku itu dekat. Fa aina ma tuwallu fa sama wajhullah.
Kemana saja kamu menghadap, di situ ada kekuasaan Allah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir. Antum nggak lihat diri antum ini? Siapa yang bikin? Yang kasih kita mata untuk melihat, kasih kita tubuh seperti ini, kasih kita hidung. Kurang cukup itu sebagai bukti wujudnya Allah. Ya Rabb, terima kasih atas semua pemberianmu. Terima kasih Allah, dan anugerah yang paling besar yang Kau berikan ya Allah, iman. Allahumma tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Ya Allah, kuatkan hati saya supaya tetap berada di atas keimanan ya Allah. Banyak orang mati dalam keadaan kafir, saudaraku. Punya uang, punya mobil mewah, kafir, matinya habis. Orang yang tidak diampuni di bulan Ramadan, mau kapan lagi minta ampunannya? Di sini semuanya pendosa. Yang ngomong ini pendosa, yang diajak ngomong ini pendosa. Kita semua berdosa. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku pasti akan mengampuni dosamu selama kamu meminta ampun. Tapi saya selalu jatuh ke dalam kesalahan yang sama. Kamu jatuh berapa kali? 1.000.000 kali. Allah Subhanahu wa taala ampunannya berjuta-juta kali lipat. Selama matahari itu belum terbit dari barat, antum masih bisa bertobat. Selama nyawa antum belum sampai di sini, antum masih bisa bertobat. Ada orang kafir dikasih lihat malaikat maut jarak 3 meter, dia syahadat, husnul khotimah. Maka ada satu hal lagi nih yang harus saya kasih tahu sama antum. Jangan mutusin harapan orang lain dari Allah. Jangan cuma bisa ngajarin orang kalau Allah Subhanahu wa taala itu mengazab, tapi kasih tahu sama mereka kalau Allah itu Maha Pengampun. Jangan cuma bisa cerita soal neraka, tapi coba ceritain tentang indahnya surga. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Mata nggak pernah lihat, telinga nggak pernah dengar, hati kita, pikiran kita nggak pernah sampai ke situ. Ceritakan kenikmatan ketika nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang pria mencium Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi yang wanita mencium istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai perempuan, tidakkah cukup bagimu mencium Siti Khadijah? Tidakkah cukup bagimu mencium Siti Aisyah, Siti Fatimah? Tidakkah cukup bagi kalian mencium Rasul? Tidakkah rindu kalian kepada Rasul? Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Cukup bagi kita itu motivasi. Di surgamu ada apa nanti? Saya nggak tertarik sama semua itu. Saya cuma tertarik nanti bisa bersama Rasulullah. Itu orang cerdas jawabnya begitu. Kenapa? Kalau tertariknya bisa bersama Rasulullah, berarti surganya bukan surga bintang 1, surganya bintang 5. Karena antum jangan mengatakan masuk surga lantas surganya itu sama. Surga antum sama surga sahabat belum tentu sama. Surga orang itu beda-beda, tergantung dengan kualitas hatinya dia. Sekarang gimana Bib caranya membersihkan hati? Kita pengen praktek deh Bib. Manfaatkan waktu-waktu mustajab. 1, sebelum subuh. 2, sebelum maghrib. Itu waktu yang sangat mustajab. Sebelum subuh sama sebelum maghrib. Guru-guru kami mengatakan doa antara waktu sahur dengan subuh dan asar kepada maghrib itu doanya nggak akan tertolak.
Maka kalau antum nanti punya waktu, gelar sajadah, hadap arah kiblat, istighfar. Astaghfirullah. Ingat dosa antum. Astaghfirullah. Ingat betapa hinanya antum. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Ingat betapa zolimnya antum kepada orang tua antum. Zolimnya antum kepada Allah. Allah kasih tangan dipakai buat megang yang haram. Allah kasih mata dipakai buat lihat yang haram. Allah kasih kaki dipakai buat jalan ke tempat yang haram. Istighfarin semuanya itu. Ba'da asar, qabla subuh. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Cari semua dosa-dosa antum, istighfarin. Itu hati yang kotor, seperti digosok amplas. Srek, srek, srek. Semakin antum istighfari, tergosok itu. Kerikil-kerikil dosanya itu hilang. Akhirnya ketika batin antum suci, batin antum bersih, cahaya Allah itu mudah sekali untuk memantulkan sinar kepada antum dan orang lain. Akhirnya apa? Antum jadi orang yang dicintai makhluk Allah. Ya, namanya yang benci pasti ada. Tapi setidaknya orang beriman dan para aulia cinta kepada antum. Rasul cinta kepada antum. Maka tidak usah pedulikan kebencian orang-orang yang gak ada artinya di hadapan Allah. Perbanyaklah istighfar. Perbanyaklah sholawat. Kunjungi orang soleh yang masih hidup maupun yang sudah mati. Insya Allah, insya Allah. Semua dosa-dosa antum akan diampuni oleh Allah. Ini bulan Ramadan, bulan ampunan. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan tanpa pandang bulu kepada siapapun. Gerakkan lidah antum untuk selalu mengatakan Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Kalau antum kurang dapat maknanya, pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Angkatlah derajatku ya Allah. Jangan biarkan aku berada di dalam kekubangan hinaan ini ya Allah. Jangan biarkan aku berada di sekeliling orang-orang yang Kau murkai ya Allah. Ya Allah, angkat derajat kami semua ya Rabb. Ya Rabb, ya Allah, ya Rahman, ya Ghaffar, ya Sattar. Tutupi aib kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Rabb, minta sama antum punya Tuhan. Insya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan mengampuni dosa kita semua. Jadikan kita orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.